Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita itu belajar di subtema 1. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, tapi kita sudah masuk di subtema yang kedua, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Nah, hari ini kita mulai dari pembelajaran yang pertama. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah siap untuk belajar? Kalau kalian sudah siap, ayo ya, kalian simak video penjelasan ibu ya. Nah, anak-anak, manusia dalam kehidupan sehari-hari itu selalu memanfaatkan anggota tubuhnya. Nah, beberapa aktivitas manusia yang memanfaatkan anggota tubuh bisa kalian lihat di layar HP kalian. Nah, aktivitas itu misalnya berjalan, berlari, bermain bola, bermain sepeda, menulis, dan juga makan dan minum. Nah, aktivitas-aktivitas ini ternyata memanfaatkan anggota tubuh manusia, anggota tubuh kita. Nah, aktivitas-aktivitas ini sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, nah dari aktivitas yang kalian sudah lihat, yang sudah kalian lakukan, Ibu punya pertanyaan. Apa saja ya alat gerak dari manusia? Apa kalian tahu? Nah, supaya kalian tahu, kalian tetap simak ya penjelasan dari Ibu. Nah, secara umum, alat gerak manusia itu dibagi jadi dua jenis, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, ternyata anak-anak, alat gerak manusia dan alat gerak dari hewan itu sama loh, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, kalau begitu pasti kalian sudah ingat kan alat gerak aktif itu apa dan alat gerak pasif itu apa. Nah, alat gerak aktif itu yaitu otot. Kalau alat gerak pasif itu tulang. Nah, lalu kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot itu dapat bergerak. Sedangkan tulang itu kenapa disebut alat gerak pasif? Karena tanpa gerakan dari otot, tulang tidak dapat bergerak. Jadi tulang itu membutuhkan otot supaya tulang juga bisa bergerak. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih jelas, kalian bisa lihat gambar yang ada di layar HP kalian. Nah, ini ada gambar perbedaan otot dan tulang. Kalau gambar yang warna merah itu yang membungkus tulang atau membungkus rangka, itu adalah otot. Sedangkan gambar yang warnanya abu-abu atau terlihat rangka saja itu yang tulang. Jadi kalian bisa lihat ya perbedaan dari otot dan tulang. Nah, jadi anak-anak, kita itu bisa bergerak karena adanya otot dan tulang. Kalau tanpa otot, tulang tidak bisa bergerak. Tanpa tulang juga, otot tidak bisa melekat. Jadi kita itu membutuhkan otot dan tulang supaya kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar HP kalian. Atau supaya kalian bisa lebih jelas, kalian lihat di buku tema 1, buku cetak, halaman 56. Ini ada gambar. Ada gambar yang pertama di sebelah kiri itu gambar orang sedang bersepeda. Kalau di sebelah kanan itu gambar orang sedang naik motor. Nah, dari kedua gambar ini, kira-kira aktivitas manakah yang menyehatkan? Apa? Ayo. Benar sekali. Aktivitas yang menyehatkan itu adalah bersepeda. Kenapa bersepeda? Karena kalau kita bersepeda berarti kita bergerak. Nah, kita bergerak banyak dan keringat keluar. Jadi, kita merasa sehat. Karena bersepeda itu juga salah satu jenis olahraga yang menyehatkan. Nah, anak-anak,
Kalau begitu, apakah kalian tahu bagaimana cara menjaga kesehatan otot dan tulang? Benar sekali, caranya adalah dengan kita berolahraga dan makan makanan dan minuman yang sehat. Nah, jadi kalian sudah tahu ya, kalau supaya kesehatan otot dan tulang kita terjaga, kita harus rajin berolahraga. Kita juga harus selalu makan makanan dan minuman yang sehat. Lalu pertanyaannya, makanan dan minuman yang sehat itu yang seperti apa? Ayo kalian simak ya penjelasan selanjutnya. Nah, makanan dan minuman yang sehat untuk tulang dan otot itu berupa ada susu, ada telur, ada sayur-sayur, dan juga ada daging. Jadi, keempat jenis makanan ini harus kalian makan. Tidak harus sering, tapi sesekali kalian harus makan supaya kesehatan otot dan kesehatan tulang kalian bisa terjaga. Nah, anak-anak, selanjutnya, apakah kalian masih ingat cara menentukan ide pokok dalam suatu bacaan? Nah, pasti kalian masih ingat kan? Karena di materi sebelumnya di subtema 1 itu kita sudah belajar banyak tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang. Pasti kalian masih ingat kan ide pokok itu apa dan letak ide pokok itu di mana? Nah, kalian juga pasti masih ingat kan cara menentukan ide pokok? Nah, supaya kalian lebih ingat lagi, Ibu akan mengulang kembali sedikit tentang cara menentukan ide pokok dalam satu bacaan. Nah, ada 3 cara yang bisa kalian pakai untuk menentukan ide pokok di sebuah bacaan. Cara yang pertama itu, kalian harus baca dulu teks bacaan secara keseluruhan. Nah, setelah itu, baru cara yang kedua itu, kalian cari kalimat utama dari teks tersebut. Jadi, setelah kalian baca teksnya atau bacaannya, kalian cari kalimat utamanya di mana. Nah, kalau kalian sudah dapat kalimat utama, kalian bisa menentukan ide pokok. Itu ada cara yang ketiga, menentukan ide pokok dari itu kalimat utama. Kenapa? Karena kalimat ide pokok ada di kalimat utama. Jadi kalau kalian sudah dapat ide pokok kalimat utama, pasti kalian sudah dapat ide pokok. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah lebih ingat tentang cara menentukan ide pokok? Nah, Ibu berharap kalian masih ingat dan akan selalu ingat ya. Oke anak-anak, sekian materi hari ini dari Ibu. Nah, semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dari alat gerak manusia sama menentukan ide pokok bisa kalian pahami dengan baik ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya anak-anak. Terima kasih sudah menonton video dari Ibu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan sampai jumpa. Selamat pagi anak-anak.